Rakyat sekarang benar-benar menginginkan Anies ini menjadi role model perubahan bagi bangsa Indonesia ke depan. Rakyat benar-benar menginginkan Anies menjadi tokoh perubahan. Naik sepeda sampai ke finish, hendak ke hutan membawa tali. Tibalah sudah wahai Pak Anies, di kota Medan tercinta ini. Ke Deli Serdang membeli durian, naiklah becak ke Kampung Brandan. Aduhai senang kami orang Medan, bisa berjumpa dengan pujaan. Hey, pergi berjalan ke kota Medan, sampai di sana di waktu pagi. Aduhai Pak Anies orangnya tampan, selain tampan baiklah budi. Datang ke hulu mencari ikan, akarlah pakis di Danau Toba. Doa selalu kami panjatkan, semoga Pak Anies sehat sentosa. Semoga Pak Anies sehat sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bustami Narda, insya Allah tidak akan lupa mendoakan pemirsa seluruhnya agar selalu kita diberinya keberkahan hidup dan agar kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, melihat perjalanan Anies Baswedan memperjuangkan perubahan sungguh sangat menyedihkan, mengerikan, memprihatinkan, dan juga malah mengkhawatirkan. Kenapa dikatakan demikian? Kita tahu Anies Baswedan tidak punya partai, dia tidak ketua umum partai, bahkan anggota partai pun dia tidak. Dan juga kita tahu Anies Baswedan juga tidak seorang konglomerat, tidak seorang pengusaha sukses, dan malah dia tidak berusaha. Dan kita juga tahu bahwa Anies Baswedan tidak pula selama ini seorang yang dikelilingi oleh oligarki. Dia sebenarnya tidak punya modal apa-apa untuk maju, kecuali modal semangat perubahan. Namun untuk mencapai itu tidaklah mudah bagi seorang Anies. Cita-citanya, keinginannya untuk melakukan perubahan bagi bangsa ini ke depan merupakan jalan terjal yang terentang, penuh liku, onak dan duri. Kalaulah kita misalkan Anies dengan tokoh-tokoh lain di dunia, Anies nyaris sama dengan Nelson Mandela ketika berjuang ingin melakukan perubahan di negerinya Afrika Selatan.
Dia sebatang kara, tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali hanya kekuatan dukungan rakyat. Anies juga begitu kalau kita perhatikan. Tidak punya modal uang banyak. Modalnya hanya dukungan rakyat yang ikhlas, yang ingin perubahan. Menyedihkan memang kalau kita perhatikan bagaimana Anies, kalau kita umpamakan dengan Nelson Mandela, memang kasihan kita melihat Anies sekarang ini diterjang kiri dan kanan. Partai yang selama ini tampak berjibaku berpihak kepadanya, Nasdem, PKS, Demokrat, seperti ditarik kiri dan kanan, diupayakan untuk menjauhinya. Kita tahu beberapa waktu lalu datang isu bahwa partai PKS digoda dengan 2 jabatan menteri, ditambah dengan dana untuk biaya kampanye yang tidak sedikit. Akan tetapi kabarnya PKS tidak goyah. Dan kita tahu dulu berembus kabar burung bahwa tanggal 10 November akan dilaksanakan deklarasi 3 partai, Nasdem, PKS, Demokrat, terhadap Anies dan cawapresnya. Namun ketika batal rencana deklarasi 10 November diundur, Partai Demokrat kabarnya juga digoda untuk pindah ke lain hati. Tetapi kabarnya lagi-lagi Partai Demokrat tidak goyah. Inilah sebentuk perjuangan Anies yang penuh liku. Namun kita melihat Anies sepertinya tidak pernah surut semangatnya karena hantaman itu. Sungguh lengkap yang dialami Anies, termasuk hantaman caci maki dan serangan yang berapi-api dari para buzzer, yang kadangkala kalau kita dengar bahasa-bahasa dari buzzer ini kepada Anies, sungguh bagi kita manusia biasa tidak akan mampu menahannya. Namun Anies diam 1000 bahasa. Dia tidak pedulikan itu. Jangankan mempolisikan para buzzer itu, menjawab pun dia tidak. Namun kalau kita perhatikan ketika Anies pergi ke daerah-daerah, rakyat betul-betul mencintainya dari hati yang paling dalam. Tidak ada pengerahan massa ketika Anies berkunjung ke suatu tempat di jalan, mobilnya dihadang oleh rakyat yang ingin bertemu dengannya, yang ingin bersalaman dengannya. Waduh, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, para pemuda mengerubuni mobilnya. Kita perhatikan bergetar tubuh rakyat ketika bertemu dengan Anies. Karena begitu rindu rakyat ingin perubahan di negeri ini. Relawan Anies Baswedan Priangan Timur menggelar penggalangan tanda tangan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga yang berkunjung ke Komplek Olahraga Dadaha sukarela membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan memperkenalkan sosok Anies Baswedan ke masyarakat. Anies Baswedan! Sementara itu, deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan juga berlangsung di objek wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya. Kegiatan digelar oleh relawan Jarnas Anies Baswedan dengan menghias rakit dan membentangkan spanduk raksasa. Di Tasik, alhamdulillah para relawan dan simbol-simbol yang lainnya mungkin serentak. Ada yang diadakan di Dadaha, ada diadakan di Situ Gede Tasikmalaya, yang mana ini akan mengangkat
situ gede ini ke publik. Begitu mungkin. Para relawan berharap dengan sejumlah deklarasi dukungan dapat meningkatkan elektabilitas sehingga dapat mengantarkan Anies Baswedan sebagai presiden terpilih di ajang Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan satu hal tentu sekarang ini yang perlu kita pesankan kepada Anies. Ketika nanti Allah memberikan amanah ini kepada Anies sebagai pemimpin bangsa Indonesia melalui suara rakyatnya, memang diharapkan benar oleh rakyat Anies bisa minimal seperti Nelson Mandela. Jangan ingin memperbanyak periode kepemimpinan. Cukup 2 periode saja maksimal. Jangan ingin pula memperpanjang-panjang masa jabatan. Kalau habis masa jabatannya habis. Jadilah guru bangsa sudah itu. Kita tentu bisa melihat bagaimana Nelson Mandela diminta oleh rakyatnya, dimohon oleh rakyatnya agar dia menjadi presiden terus di Afrika Selatan. Namun dia tolak. Cukup 2 periode katanya. Sampai akhir hayatnya Nelson Mandela menjadi tokoh bangsa, menjadi guru bangsa bagi rakyatnya. Dan bahkan sampai sekarang, walaupun Nelson Mandela telah tiada, namun rakyatnya selalu berpegang kepada nasihat, kepada contoh-contoh yang diberikan Nelson Mandela di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anies sungguh diharapkan oleh rakyat Indonesia seperti itu. Anies jangan sampai hanya merakyat ketika belum dapat jabatan. Setelah dapat kedudukan nanti bukannya merakyat tapi memeras rakyat, menindas rakyat. Jangan Anies begitu. Apalagi sampai menipu rakyat. Untuk Anies ingat, yang memilih Anies di TPS adalah rakyat Anies juga kalau nanti Anies menjadi presiden. Yang tidak memilih Anies di TPS adalah rakyat Anies juga. Itu yang perlu dipahami. Jangan sampai Anies hanya menganggap rakyatnya adalah orang yang memilihnya saja, orang yang mendukungnya saja. Kalau Anies menganggap rakyatnya hanya orang yang memilih dia, orang yang mendukung dia, maka bangsa ini juga akan terbelah nanti. Sudah lelah rakyat oleh keterbelahan bangsa ini. Sungguh sudah lelah. Makanya rakyat ingin perubahan. Kita punya Pancasila, yang di dalam Pancasila itu ada sila yang dengan tegas mengatakan persatuan Indonesia. Alangkah prihatinnya kalau kita terpecah belah. Ada di dalamnya sila yang bernama ketuhanan yang Maha Esa, yang membuat kita diikat dalam keberagaman, dalam berbeda agama, saling menghormati, rukun dan damai. Tetapi kita bentok-ontokkan, kita diadu domba antara sama umat beragama. Di dalam Pancasila ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Alangkah memprihatinkannya nanti kalau ketika Anies menjadi presiden kelak tidak merasakan rakyat bagaimana itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai Anies menjadikan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sila keadilan bagi pendukungnya saja. Tentang sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Jangan hendaknya Anies nanti sampai melakukan kebijaksanaan yang tidak bijak, yang hanya berpihak kepada keinginan kelompok yang mendukung Anies saja. Tetapi haruslah berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini hendaknya nanti jangan sampai penerapannya menjadi sila kemanusiaan
yang tidak adil dan tidak pula beradab. Tidak sedikit sekarang Pak Anies keinginan rakyat untuk menjadikan Anies sebagai pemimpin bangsa. Dan jangan sampai nanti Anies mengecewakan cita-cita luhur, cita-cita suci rakyat ini. Rakyat sekarang benar-benar menginginkan Anies ini menjadi role model perubahan bagi bangsa Indonesia ke depan. Rakyat benar-benar menginginkan Anies menjadi tokoh perubahan. Dan dari wajah Anies, dari sikap Anies, dari karakter Anies selama ini, terutama selama memimpin Jakarta, rakyat Indonesia telah benar-benar melihat Anies betul-betul punya karakter, punya sikap, punya sifat yang benar-benar sama kata dengan perbuatan. Tidak pepat di luar, pancung di dalam. Waktu 5 tahun bukanlah waktu yang sedikit untuk menilai seorang tokoh. Dan Anies telah lolos dari penilaian itu di mata rakyat. Kerukunan yang dirasakan oleh rakyat Jakarta, perhatian Anies yang dirasakan oleh rakyat lapisan bawah sampai ke tingkat atas. Mulai dari angkot yang gratis sampai kepada subsidi air. Hendaknya ini benar-benar nanti hendaknya menjadi kenikmatan oleh seluruh rakyat Indonesia ketika Anies menjadi presiden. Dan terhadap 3 partai ini tentu rakyat berharap Anda sekarang ini dinilai oleh rakyat bahwa Anda 3 partai ini adalah partai perubahan. Nasdem merupakan partai yang punya tagline restorasi. Demokrat merupakan partai yang betul-betul partai yang mengedepankan demokrasi. PKS merupakan partai keadilan sejahtera. Partai yang mengedepankan keadilan yang sangat mahal di negeri ini. Dan kesejahteraan yang juga sangat mahal di negeri ini. Karena itu ketiga partai ini benar-benar diharapkan oleh rakyat sekarang ini jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu uang dan jabatan. Jangan sampai hendaknya. Mungkin Anda sekarang bertanya, kok rakyat seperti tidak sabar menunggu kami melakukan deklarasi terhadap Anies dan cawapresnya. Rakyat bukannya tidak sabar, tetapi rakyat sungguhnya adalah khawatir kalau Anda bertiga ini nanti tidak tahan bujuk rayuan, tidak tahan godaan uang dan jabatan. Demikian, semoga ini menjadi renungan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.